IG. Oh. YouTube nggak ada. YouTube nggak ada ya. Padahal di IG aja. Nah, kita coba aja. Mohon maaf nih untuk para penonton di IG karena memang di YouTube-nya sendiri ada gangguan. Yang saya jadi MC-nya sekaligus jadi operatornya. Jadi mohon maaf nih untuk mengambil semua mengambil semua peran ternyata nggak bisa. Nah mudah-mudahan kedepannya ada dari kalian yang bisa ngebantu kita ya. Gitu, siap. Kedengarannya kalau di IG apa ya? Kedengeran kalau di IG mah. Oh iya. Insya Allah. Oke, kita fokus aja di IG mungkin ya tayangannya. Sebentar. Nah, kayaknya lebih enak ya. Iya. Iya. Tadi sampai mana nih Pak Asep? Kita ngobrol nih masalah itu ya, yang jalan Sukanta. Iya, jalan-jalan ke toko buku. Baru sampai PPJ yang dekat itu aja. Oh iya ya, saya masih ingat ya. Bukunya menceritakan tentang apa tuh Pak? Buku ini menceritakan tentang Noni Belanda bernama Nona Helen. Noni Belanda. Oh iya. Nona Helen. Ceritanya penulis Pidi Baik itu ketemu di Belanda katanya gitu. Ketemu di Belanda. Lalu Noni Helen itu bercerita tentang masa kecilnya di daerah Ciwidey. Ciwidey di daerah Ranca Upas kalau tidak salah. Ranca Upas, ada yang pernah ke Ranca Upas, di situ ada rusa-rusa gitu ya? Gitu daerah sana nggak tahu lah, lupa lagi saya aja. Iya. Lalu di tempat lahirnya dia kan lahir di Indonesia dan dia cinta Indonesia. Bahkan maupun orang Belanda kulit putih, dia juga tetap mengakui atau mengikuti kebiasaan daerahnya gitu Pak, di daerah Ranca Upas di Ciwidey itu. Iya. Gitu. Akhirnya dia ketemu dengan seorang laki-laki bernama Sukanta sampai menikah, maupun banyak halang rintangan gitu kan, dia Belanda. Memang Sukanta ada orang Bandung asli, lokal pribumi namanya. Dan akhirnya mereka ya gitulah, bacanya sendiri gitu. Jangan spoiler karena itu ceritanya. Seru ya, jadi tentang kebudayaan antara orang Belanda, orang luar yang tinggal di Indonesia dari kecil dengan orang lokal pribumi ya. Gitulah kisahnya seperti itu. Silahkan kalian baca sendiri. Pasti susah dapat buku ini. Sangat susah ya Pak. Susah. Itu terbitnya tahun berapa sih Pak? Bulan tahun berapa ini ya? 2019 kalau nggak salah. 2019 berarti belum lama ya? Ya 2019 kalau nggak salah. Ini lama. Terus satu lagi Pak, buku Drunken Molen. Drunken Molen. Ini mungkin buku yang menjadi titik balik, titik di mana Pak Asep menyukai pengarang Pidi Baik gitu ya. Iya. Kalau buku itu gimana nih Pak ceritanya? Ini teman-teman ada yang belum baca nih. Drunken Molen teh bukan lanjutan sih sebenarnya, ini satu seri dari 4 seri buku. Yang Drunken Monster, Drunken Mama, Drunken Marmut, satu lagi gitu kan. Ini terakhir Drunken Molen. Kisahnya tentang catatan harian Pidi Baik sebetulnya. Ini Pidi Baik membuat catatan hariannya yang menurut saya kacau tapi menarik gitu Pak. Maksud dari kacau menarik gimana tuh Pak? Contohnya di sini ada yang namanya Syukuran Naruto. Syukuran Naruto. Jadi kisahnya anak Pidi Baik yang bernama Timur, dia teh tamat game Naruto. Jadi Pidi Baik inisiatif tidak mengadakan syukuran gitu Pak. Syukuran namanya bukan olah. Iya itu salah satunya itu. Terus ada juga yang ini yang judul Molen, dia teh datang nganter anaknya ke TK, ke PAUD. Lalu dia ngobrol sama kepala PAUD-nya bahwa dia teh wasit. Sebetulnya gitu lah. Kemudian ngeluh kenapa dia wasit, karena dia bilang di Bandung kan suka ada tulisan wasit goblok. Dia teh bingung gitu. Banyaklah cerita-cerita catatan harian dia ini, kisahnya tadi ya beliau gitu. Jadi banyak. Oke, seru banget ya itu dua buku yang Pak Asep Syukur gemari nih, terutama pengarangnya Pidi Baik. Masih banyak sana, tapi sebetulnya masih banyak ya Pak ya. Berat bawaannya. Ini ternyata satu tips yang bisa kita temukan dari Pak Asep Syukur adalah pertama kita harus cari dulu Pak buku favorit ya. Gitu. Pertama harus cari dulu buku favorit nih. Nah kira-kira Pak Asep ada tips nggak buat pemirsa di sini mengenai buku favorit yang sebaiknya dibaca nih untuk yang nggak pernah baca atau yang malas baca gitu? Sebenarnya gini, awalan saya dulu suka baca dikarenakan satu majalah, bukan buku Pak.
majalah ya. Majalah. Ya. Tips saya yang untuk dibaca sama bapak-bapak gitu ya. Bapak-bapak anaknya gitu ya. Iya. Tips saya sekarang nggak tahu masih ada atau nggak punya majalah Bobo dulu nih. Majalah Bobo. Oh, ya, Bobo. Iya, dulu saya juga langganan, Pak. Tiap hari Kamis ya, itu majalah Bobo. Karena di sana kan berisi cerita. Iya. Kayak pengalaman horor. Kamis kan ada horornya, berita horornya. Oh, iya, nah, mungkin itu bisa menjadi referensi buat para yang tidak gemar buku, akhirnya bisa baca, akhirnya meningkat ke komik, novel, dan lain sebagainya. Kalau saya pertama kali mendingan beli Bobo dulu aja. Majalah Bobo baca. Di Palasari ada di majalah bekas tuh kalau saya. Majalah bekas. Pasti nemu lah gitu. Jadi tips pertama adalah baca dulu, jangan yang langsung banyak ya Pak ya. Nah, Jangan gitu. yang tebal. Pertama baca dulu majalah. Yang ringan-ringan majalah. Majalah, baru meningkat. Komik. Nanti komik mungkin cerita bergambar, yang gambarnya sedikit, baru cerita banyak ya. Baru nanti kalau memang sudah gemar membaca menjadi sebuah kebutuhan, barulah masuk ke novel. Buku pelajaran lainnya bakal 15 abis. Pasti kalau gemar baca pasti dibaca. Pasti dibaca ya, nggak ada kerjaan pasti. Apalagi sekarang ya Pak, nggak ada kerjaan, gitu. baca aja segalanya ya. Nah, teman-teman, kita ingin satu pertanyaan terakhir nih sebelum kita mengakhiri sesi GLS pada hari Selasa 25 Agustus ini. Pak Asep, kira-kira buat orang tua yang sedang menyimak tayangan kita, ada nggak tips yang bisa Pak Asep kasih untuk menemani anak ketika membaca ataupun kegiatan-kegiatan berliterasi lainnya? Ketika membaca, bapaknya kalau saya gitu Pak, jadi yang menemani itu lebih ke pertama alunan musik. Gitu, alunan musik yang mengalun lah, yang kita suka, kita bisa rock, metal, apapun lah alunan musik pokoknya mah. Nah, kayak gitu alunan musik. Yang kedua mungkin cemilan-cemilan. Oh, adanya cemilan. Ya, ada cemilan untuk menemani baca. Nah, kalau untuk orang tua ya itu teh ya usahakan baca buku yang menarik anak-anak, ya buku cerita. Anak SMP aja yakin kalau sama orang tuanya membacakan cerita pasti mereka diam. Gitu. Apalagi sama orang tuanya senang buku yang sama misalnya. Wah, itu bagus pisan menurut saya gitu, Pak. Jadi memang cari chemistry dulu ya. Nah, berarti harus pergi bareng sama orang tua untuk cari buku bacaan yang memang dipilih sama anak dan disetujui orang tua ya Pak ya. Jadi memang nanti anak-anak bakalan bareng bacanya dengan gitu. kita. Saya punya anak Pak, masih kecil gitu. Dia juga senang baca, walaupun belum bisa baca, dia senang memperhatikan orang tuanya baca. Karena emang melihat orang tuanya senang baca ya. Termasuk istri saya sendiri Pak, kan ini Helen Sukanta pilih baik. Dia suka pilih baik gara-gara saya ketularan. Alhamdulillah, literasinya nyambung dengan saya. Bener. Jadi memang harus ada contohnya dulu ya. Gitu. Bagaimana kita ingin menginginkan anak yang rajin baca, tapi kalau kita sendiri nggak suka baca ya susah. Nggak ada contohnya ya Pak ya. Gitu dia. Terakhir banget, ada last word atau apa ya, kata-kata terakhir yang mungkin Pak Asep bisa berikan ke teman-teman di sini tentang pertemuan kita pada hari Selasa 25 Agustus. Kata-kata terakhir. Bingung ya. Menurut saya ginilah, saya ngambil sebuah kata yang merupakan moto hidup saya sendiri Pak, bahwa namanya khairunas anfa'uhum linas. Siapa yang bermanfaat bagi orang lain itu yang sebaik-baiknya orang, menurut saya gitu. Lagi Pak. Khairunas anfa'uhum linas. Khairunas anfa'uhum linas. Orang yang mau bermanfaat, siapakah orang yang baik? Ada orang yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Nah, itu dia last word dari Pak Asep Syukur. Kita akan ketemu lagi di pertemuan GLS berikutnya, tapi sayang sekali mohon maaf Pak, sekarang banyak kendala karena saya menggunakan aplikasi yang baru. Jadi memang masih banyak penyesuaiannya. Mudah-mudahan di minggu depan sudah tidak ada kendala lagi. Jadi bagi pemirsa semuanya, anak-anak, guru yang lain maupun orang tua yang sedang menyimak bisa menikmati dengan nyaman. Terima kasih atas kehadirannya Pak Asep. Terima kasih. Kita akan undang bintang tamu berikutnya. Siapa dia? Masih rahasia ya di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.